Di Aceh, ini satu contoh saja, masjid kami dibakar oleh sesama muslim yang mengaku aswaja atau tradisional. Dan isu yang diangkat adalah Muhammadiyah Wahabi. Padahal Muhammadiyah bukan Wahabi. Tetapi kami juga berpandangan Wahabi di Indonesia itu kan tidak merusak. Jadi kalau memang Wahabi itu bertentangan dengan hukum dan keagamaan, baru itu menjadi tindakan hukum. Perbedaan paham biasa. Tetapi kami paham juga bahwa tindakan-tindakan kekerasan itu dilakukan oleh kelompok sosial yang masih belum akil balik, kira-kira itu. Nah, disitulah yang dewasa harus paham. Nah, dengan contoh ini maka membangun pusat-pusat keunggulan menjadi sangat penting. Setelah kita lihat video ini, mari kita bicara jujur. Ini bukan sekadar soal bangunan yang dibakar. Ini soal keberanian sebagian orang membakar rumah Allah, lalu merasa tetap suci karena berlindung di balik label aswaja. Ini soal bagaimana perbedaan cara beribadah, perbedaan manhaj, bahkan perbedaan organisasi Islam berubah menjadi alasan untuk intimidasi, pelarangan, dan kekerasan. Dan dari sini kita akan bedah satu persatu kasusnya, pembakaran Masjid Muhammadiyah, pelarangan alun-alun Sukabumi, larangan sholat Id di Kedung Winong Karanganyar, sampai intimidasi jamaah di luar Jawa yang bahkan dihadang di jalan. Supaya kita tidak tertipu oleh dalih-dalih agama yang sebenarnya hanya kedok untuk kebencian. Pembakaran Masjid Muhammadiyah ketika rumah Allah jadi target. Kasus pertama yang harus dibedah adalah pembakaran Masjid Muhammadiyah. Peristiwa ini bukan sekadar kriminal biasa, tetapi luka sosial yang dalam karena yang dibakar bukan hanya bangunan, melainkan rasa aman umat Islam sendiri. Dalam kasus ini, pembakaran Masjid Ot-Taqwa milik warga Muhammadiyah di Aceh yang menjadi perhatian nasional karena melibatkan isu perbedaan paham dan tekanan kelompok terhadap kegiatan ibadah Muhammadiyah. Peristiwa pembakaran Masjid Muhammadiyah ini menjadi bukti bahwa konflik intra-umat Islam dapat berubah menjadi tindakan kekerasan nyata. Dan yang paling menyakitkan adalah alasan yang dipakai bukan persoalan hukum atau sengketa tanah, tetapi tuduhan ideologis seperti Wahabi atau bukan aswaja. Muhammadiyah ini memang setengah Wahabi. Kok setengah Wahabi? Saya baca putusan tarjih Muhammadiyah. Di dalam akidah ini menggabungkan antara akidah Wahabi dengan akidah aswaja. Seolah label tersebut cukup untuk membuat seseorang merasa berhak membakar tempat ibadah yang seharusnya menjadi rumah bersama umat Islam. Dalam peristiwa pembakaran Masjid Muhammadiyah ini, pernyataan langsung Ketua Umum PP Muhammadiyah menjadi titik penting. Karena Muhammadiyah menolak balas dendam dan tidak mengajak massa untuk membalas, tetapi menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan, negara wajib hadir, dan siapapun yang membakar masjid harus diproses tanpa kompromi. Karena jika tindakan seperti ini dibiarkan, maka yang akan terjadi adalah normalisasi kekerasan atas nama perbedaan manhaj. Kejadian ini harus dipahami sebagai alarm keras, karena kalau pembakaran masjid bisa terjadi kepada Muhammadiyah hari ini, maka besok bisa terjadi pada kelompok Islam lain. Dan kalau rumah Allah saja bisa dibakar karena perbedaan, maka persatuan umat bukan hanya retorika, tetapi menjadi tugas moral yang harus diperjuangkan dengan tegas, sabar, dan terukur. Pelarangan alun-alun Sukabumi, janji politik dan ruang publik yang dipersempit. Kasus kedua yang perlu dibeda adalah pelarangan penggunaan alun-alun Sukabumi untuk sholat Id. Padahal publik mencatat bahwa saat masa pencalonan, ada janji yang disampaikan bahwa alun-alun akan diperbolehkan untuk kegiatan agama, maka ketika pelarangan terjadi, masalahnya tidak lagi sekadar teknis izin, tetapi berubah menjadi pertanyaan serius tentang konsistensi kekuasaan dan keadilan akses ruang publik bagi semua umat Islam. Pelarangan penggunaan alun-alun Sukabumi ini kemudian menjadi perbincangan luas karena terekam dalam berbagai konten YouTube dan diberitakan media massa. Masyarakat melihatnya bukan hanya sebagai kebijakan biasa, tetapi sebagai simbol apakah pemerintah daerah benar-benar menjadi milik seluruh warga atau hanya menjadi alat sebagian kelompok. Sebab alun-alun adalah ruang publik, bukan milik kelompok tertentu,
bukan pula milik satu organisasi keagamaan saja. Dalam konteks ini, Muhammadiyah tidak sedang menuntut keistimewaan. Yang diminta adalah kesetaraan. Kalau kegiatan agama lain bisa difasilitasi di ruang publik, maka Muhammadiyah juga harus diberi ruang yang sama. Sebab pelarangan seperti ini menciptakan kesan diskriminasi. Dan diskriminasi yang kecil jika dibiarkan akan berkembang menjadi intimidasi sosial yang lebih besar. Seperti yang terjadi di berbagai daerah lain. Kasus pelarangan penggunaan alun-alun di Sukabumi ini harus dibaca sebagai pesan penting bahwa demokrasi tidak hanya soal memilih pemimpin, tetapi soal menjaga komitmen moral pemimpin setelah terpilih, karena janji kampanye yang tidak ditepati bukan hanya masalah politik, tetapi juga masalah etika, apalagi jika menyangkut hak warga untuk beribadah. Karena ruang publik seharusnya menjadi tempat persatuan umat, bukan alat pembatasan kegiatan ibadah. Pelarangan sholat Id di Kedung Winong Karanganyar. Kasus ketiga yang harus dibedah adalah pelarangan sholat Id di desa Kedung Winong Karanganyar. Yang lebih menyakitkan bukan hanya soal tidak diberi izin, tetapi muncul intimidasi berupa pernyataan bahwa tidak ada jaminan keselamatan jamaah Muhammadiyah jika tetap melaksanakan sholat Id di situ. Ini menunjukkan bahwa persoalan sudah bergeser dari perbedaan fikih menjadi ancaman sosial yang nyata terhadap warga yang hanya ingin beribadah. Dalam tafsir moderat, situasi seperti ini adalah tanda rusaknya adab dalam beragama. Karena Islam mengajarkan perbedaan bukan alasan untuk menakuti saudara sendiri. Dan ketika sebuah desa membiarkan suasana ancaman menyelimuti pelaksanaan ibadah, maka yang sedang dipertaruhkan bukan hanya sholat Id, tetapi rasa aman warga negara dalam menjalankan keyakinannya. Lebih jauh lagi, kasus Kedung Winong Karanganyar ini memperlihatkan bahwa intimidasi seringkali muncul bukan lewat kekerasan fisik langsung, tetapi lewat kalimat yang menekan, lewat tekanan sosial, lewat stigma. Sehingga jamaah dipaksa memilih antara menjalankan ibadah atau menghindari bahaya. Padahal negara seharusnya menjamin keamanan warga tanpa melihat organisasi apa yang mereka ikuti. Jika ini dibiarkan, maka pola semacam ini bisa menjadi preseden. Hari ini pelarangan terjadi di Kedung Winong, besok bisa terjadi di tempat lain. Karena itu Muhammadiyah dan semua umat Islam harus bersatu dalam satu prinsip, bahwa perbedaan penetapan hari raya bukan alasan untuk melarang, apalagi mengintimidasi, sebab Islam tidak pernah mengajarkan dakwah dengan ketakutan. Surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini saya, nama Nyading Sarjana Teknik, pekerjaan Kepala Desa Kedung Winong, menyatakan 1. Permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian yang menyebabkan kegaduhan di masyarakat, yaitu terkait keputusan sholat Idul Fitri 1 hari pelaksanaan dan tidak memberi peluang pelaksanaan sholat Idul Fitri yang berbeda hari. Saya bersedia untuk menganulir kesepakatan tersebut pada poin 1 dan selanjutnya akan memfasilitasi dan tidak membatasi pelaksanaan sholat Idul Fitri atau Idul Adha umat Islam di desa Kedung Winong. Intimidasi jamaah sholat Id di luar Jawa. Kasus keempat yang perlu dibedah adalah intimidasi jamaah sholat Id di luar Jawa, di mana jamaah Muhammadiyah dilaporkan dihadang di tengah jalan dan diminta untuk balik pulang. Peristiwa ini menjadi simbol bahwa tekanan terhadap Muhammadiyah tidak hanya terjadi di ruang ibadah, tetapi bahkan di jalanan, padahal jalan menuju masjid adalah jalan menuju rumah Allah, bukan jalan menuju konflik. Dalam perspektif moderat, penghadangan seperti ini bukan sekadar aksi spontan, tetapi bentuk nyata dari radikalisme sosial, karena orang merasa berhak mengatur siapa yang boleh sholat dan siapa yang tidak. Padahal Nabi mengajarkan bahwa masjid adalah tempat semua orang bersujud. Dan tidak ada kelompok yang berhak menjadi penjaga jalan menuju ibadah kecuali hukum negara. Yang lebih berat adalah dampak psikologisnya. Karena jamaah yang dicegat dan dipaksa balik pulang membawa luka batin. Mereka merasa seperti warga kelas 2 di negeri sendiri. Mereka bukan sedang mengadakan demonstrasi, mereka bukan sedang melakukan tindakan melawan negara. Mereka hanya ingin melaksanakan sholat Id sesuai keyakinan hisab yang telah mereka pegang puluhan tahun, tetapi justru diperlakukan seperti ancaman.
Jika kasus intimidasi jamaah sholat Id di luar Jawa ini terus terjadi, maka kita sedang menyaksikan kemunduran besar dalam kehidupan umat. Karena yang seharusnya menjadi perbedaan ilmiah berubah menjadi permusuhan sosial. Karena itu tafsir moderat menegaskan bahwa umat Islam harus belajar menahan diri, belajar menghormati perbedaan, dan belajar menjaga ukhuwah tanpa memaksa keseragaman. Ini bangunan pertama. Ini bangunan pertama. Tidak, saya akan di sini. Jangan kita Keluar semua. Kalau tidak ada keluar. Sudah Pak, nanti dibicarakan di RDP. Jangan datang lagi. Kalau 4 kejadian ini disusun berurutan, maka terlihat jelas satu benang merah yang sama, pembakaran Masjid Muhammadiyah, pelarangan penggunaan alun-alun Sukabumi, pelarangan sholat Id di Kedung Winong Karanganyar dengan ancaman tidak ada jaminan keselamatan, serta intimidasi jamaah sholat Id di luar Jawa yang dihadang di jalan. Semuanya menunjukkan bahwa masalah utamanya bukan semata perbedaan fikih, tetapi munculnya pola penghalangan ibadah yang dilakukan secara sosial administratif dan bahkan dengan ancaman kekerasan. Dan inilah pertanyaan besar yang harus kita renungkan. Kalau perbedaan hisab dan ruqyat saja bisa melahirkan pelarangan, ancaman, bahkan pembakaran. Lalu sampai kapan umat Islam membiarkan perbedaan menjadi alat saling menekan, bukan sarana saling memahami? Insya Allah di konten selanjutnya kita akan membahas lebih dalam tentang benang merah besar kenapa kasus seperti ini terus berulang, pola yang tersembunyi di baliknya, serta solusi tegas Muhammadiyah dan umat Islam menghadapi intimidasi tanpa provokasi. Jadi jangan lupa like, komentar pendapat kalian, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan lanjutannya. Terima kasih, sampai jumpa kembali.